Orang baik ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan dirinya, mengisi hari-hari di dunianya dengan menyadari tugas kehidupannya, amanah yang dititipkan kepadanya untuk mencari bekal pulang menghadap Allah. Maka siapa kita yang sampai saat ini kadang masih berlomba mencari popularitas, berlomba mencari kedudukan, berlomba memperbanyak harta, tanpa kita sadar untuk menjadikan perlombaan itu guna meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara kita yang berlomba mendapatkan kedudukan untuk menjadikan kedudukan itu sebagai perantara membangun kemaslahatan, melayani banyak orang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah di antara kita yang berlomba mengumpulkan harta untuk bisa berzakat, berinfak, berderma dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah di antara kita yang mengumpulkan pengetahuan untuk mengajarkannya kembali sehingga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh pelajaran besar dari seorang sosok Ismail Haniyeh. Selesai tugasnya, ia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat terhormat, dalam keadaan yang sangat mulia, dan dalam keadaan menyatukan seluruh faksi dan elemen di Palestina untuk bersatu mencapai kemerdekaan yang didambakan, menjaga Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan dan memberikan motivasi yang kuat setidaknya untuk seluruh muslim di dunia ini, bagaimana menyiapkan cara pulang yang baik untuk kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Jangan terlalu banyak terikat dengan dunia. Dunia itu kecil, demi Allah kecil. Yang membuat besar itu karena nafsu nggak dikendalikan. Coba sesuai kebutuhan, coba sepekan aja ini ya, mulai sepekan depan misalnya, sesuai kebutuhan dulu, dilatih dulu nafsunya. Dan minum kan menghilangkan haus, ya. Jangan mencari yang tidak ada, yang ada, yang baik itu yang dikonsumsi. Kalau di rumah adanya air putih, minum. Dicoba begitu dulu. Ada susu, minum. Ya, ada teh, minum. Jangan cari kopi. Ada kopi, minum. Bahagia insya Allah. Bahagia itu tidak dicari, bahagia itu dinikmati. Ya, bahagia itu tidak dicari, bahagia itu dinikmati. Ada teh, nikmati teh, jangan cari kopi. Ya, punya istri, berbahagia dengan istri Anda, jangan cari istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu berbahagia dengan suami ibu, jangan lihat ukuran pada ustadz siapapun dia. Kenapa suami saya nggak seperti ustadz ya? Setan itu nipu itu, hati-hati itu, setan itu nipu itu. Ya, nikmati yang ada. Nah, mulai sekarang coba kebutuhannya apa. Ya, kalau nggak seperti itu, ya nanti repot. Ya, F1 sama dengan F2. Gaya nanti ikut. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Tambah fardunya, dia tingkatkan sunnahnya. Itulah sebabnya Ramadan kita tambah malam tarawih, rawatib kerjakan, duha dikerjakan. Tak terasa nambah sholat kita. Coba dilihat, berpikir dengan jernih. Bukankah saat Ramadan rezeki begitu melimpah? Hal yang tadinya susah sekarang, sebelum subuh sudah ada makanan. Betapa banyak di masjid-masjid ada sahur gratis, buka gratis, takjil gratis. Itu disadarkan oleh Allah tanpa kita sadari tiap hari itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekarang orang pengen makan di jalan, belum nyampe rumah, mampir sedikit sudah ada orang ngasih kurma. Minimal dikasih air. Mampir masjid ada bukaan, menunya macam-macam. Tiap hari. Orang meningkatkan lagi baca Quran. Baca tiap malam, tiba-tiba dikirimkan makanan ke dalam masjid. Ada yang baca tilawah sampai datang sahur. Bahkan Allahu Akbar, tidak diminta, diatur sendiri. Sekarang si fulan yang ngasih makanan, besok si fulan ngasih makanan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiap hari kita ditunjukkan lewat Ramadan, dilatih kita. Pertanyaannya, apakah kita akan konsisten mempertahankan ini sampai selesai Ramadan? Kalau tiap hari ditunjukkan, tiap hari dilihat, tiap hari disaksikan, tiap hari dirasakan, selama sebulan, selepas sebulan kemudian tidak sadar dengan amalan itu, maka ada yang salah dengan cara berpikir kita. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal?
untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, yang dulu aja selesai, masa yang ini nggak selesai. Gitu bahasa kita itu. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, yang nggak mau sholat, hidupnya dunia aja, maaf, cuman kerja, kumpulin harta, hitung-hitung, rekreasi, kemudian tiap pekan cuma jalan-jalan, nggak peduli dengan sholat, nggak pernah baca Quran. Nah itu di akhirat pun diabaikan oleh Allah seperti dia mengabaikan Allah dengan sia-sia, nggak dianggap. Ya, bahkan nanti dibutakan matanya dan dia berkata, lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya itu bisa melihat. Karena kamu dulu buta dengan akhirat, sekarang hukum akhirat, maka buta matamu dalam kondisi sekarang. Engkau itu melihat dunia, gak pernah ingat akhirat. Engkau buta dengan akhirat, silau dengan dunia. Sekarang di akhirat jadi buta engkau, karena butamu dengan urusan akhirat. Gak lihat. Karena di dunia gak pernah pengen lihat akhirat. Diberikan pelajaran oleh Allah karena gak sopan, gak pengen lihat sama sekali. A'rada anhu. Ya, dia abaikan akhirat, gak peduli dengan itu. Ya, gak ngaji juga bisa kaya kok, gak sholat juga bisa pinter. Nah kalimat itu memberikan kesan bahwa dia buta dengan akhirat, udah silau dengan dunia. Maka ketika ke akhirat berlaku hukum akhirat, karena dia menganggap buta dengan urusan akhirat, dibutakan matanya saat akhirat.